4, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukur wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Kesatuan kiai kami sangat berhormati. Kami pun Haji Mustafa Bisri dan keluarga Zahir Kusintris dan jadi sepuh dan penantang pulau fikih jadi Marzuki. Terus kapan-kapan struktural pengurus NU ini yang Suriah mawon ampun dan Libya. Ya kalau memang dari awal kepengen taklim tentang Mbah Mus, kalau betul biasa pidato lambi kados Kiai Marzuki, kalau 20 menit ngeten gitu. Jadi fikih kita itu fikih Syafi'i. Imam Syafi'i itu ngaos kalian Imam Malik. Ngaos usul fikih kalian Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridipun Abu Hanifah. Ini penting kersane sanad terjaga. Mriki riyen wonten Ki Bisri, murid saking Ki Khalil Harun. Ki Khalil Harun keluarga sarang, muridipun kakake namine Umar Harun. Riyen alim-alime Ki Sarang sawise angkatipun Mbah Ghazali, angkatanipun Mbah Ghazali jadi Umar Harun. Termasuk guru-gurunipun Mbah Dowi, gurunipun Mbah Muhaimin. Santen keluarga kula Lasem nate ngaos Mbah Umar Harun. Termasuk biyut kula kandung namine Mbah Dinyati. Lalu ini alhamdulillah wow Kiai Marzuki pun panjang lebar rangka fikih dan alhamdulillah tujuannya selalu gak sah. Guys, kalau maturan ke Samtong Kiai Marzuki senane gak ngesano sembelian, kalau bagian sing kesana. Karena kalau tidak ada khilaf itu kasihan umat. Kalau umat ini tidak ada khilaf itu jadi repot. Sebab itu teng pondok-pondok diajarkan kitab namanya Mizan Kubro, wonten kitab Qalyubi Umairah. Itu logika yang dibangun itu kecuali mut'ah. Kalau mut'ah itu kita sepakat haram semua. Karena kalau kamu tidak mengharamkan malah kemecerpok kepingin. Jadi haram mawon. Ngeten kalau logika yang di kitab Mahali, ini kitab kesukaan keluarga Sarang. Di Jualiyah pasti diajarkan kitab Mahali. Misalnya dzabihah atau masalah salam, masalah sujud, itu mesti ada kaul awal, kaul sani, kaul sani. Dan itu ada pandangan yang nggak bisa dibantah. Misalnya sujud itu ya normalnya ya umur itu anas juga ala sapati argumen. Saya diperintah Nabi ini sujud melibatkan 7 anggota, al jabhah wal yaden wal rukbaten wal qadamen. Sudah 7 kan? Tapi Imam Syafi'i itu sempat ngeper itu ya mulai ragu. Wayak tamilu kata beliau ikhtimal juga yang syarat pokok itu jabha. Karena Nabi pernah berdoa itu sajadah laka wajhi, bukan sajadah laka wajhi wayadi warubati wakodami. Tapi saya sepakat sama Ki Marzuki, nak sampean kemen sah mujma'alah itu anut Ki Marzuki. Dan nak sampean kepengen jadi Ki sing apian anut kula. Kalau balen, aku pengen mesti sah. Ini anut Kiai Marzuki. Dan aku menjadi Kiai apian, anut pula. Kiai apian itu model dongane Allahumma illam akun ahlan an abluha rahmataka fa rahmatuka ahlun an tabluhun. Karena kalau fikih ini tidak dikhilafkan, apalagi kalau kita ngaji sawi, tafsir sawi, itu Jalalain dikarang oleh orang Syafi'i tapi disarai oleh orang Nawawi Al-Maliki. Itu sudut pandangnya luas sekali. Saya ulang lagi, sudut pandangnya luas sekali. Dan kita misalnya semua di sini termasuk Mbah Mus, sanadnya itu sama. Karena indukan di sini itu akhirnya kita ngambil Mbah Hasyim. Mbah Hasyim sejarah yang mudah ditulis niku ngaos kalian. Kiai Mahfud termasuk. Kiai Mahfud niku riyen ngaos kalian Shahibul Anas Said Abi Bakar Syah. Wow, Kiai Fakih Miftah niku keluarga saking Mbah Mas Kumambang niku riyen nggih radi rivale Kiai Hasyim. Terus Kiai Fakih niku penentang Mbah Hasyim dalam bab kentongan. Terus Mbah Hasyim nate berpikir harame kentongan
Sing Mbah Fakih bilang kentongan ini apa? Halal. Padahal itu rois am kalian wakil satu. Ya akhirnya lucu. Cerita yang beredar sing terkenal, riyen keluarga mriki nggih ngaos teng Mbah Dimyati Termas, adikipun Kyai Mahfud. Itu cerita yang terkenal itu Kiai Hasyim mau rawuh ke Termas, semua kentongan disembunyikan termasuk beduk. Mbah Hasyim sempat GR, wah bagus anut madzhab. Setelah jagungan sama Kiai Dimyati, adiknya Kyai Mahfud, santri yang lugu itu matur, Mbah kentong beduk sudah disimpan, aman. Ternyata bodon-bodonan tok untuk menghormati Mbah Hasyim. Lalu karena logika yang dibangun itu orang seneng Mbah Fakih Mas Kumambang. Niku senajan to NU lah gitu teng ngaku tempat. Kiai Fakih itu mboten trimo nak kentong itu disamakan dengan nakusun nasoro, kentongnya yang nasoro. Karena fungsinya niku tiang kebakaran nggih kentongan, tiang banjir nggih napa? Kentongan. Jadi tidak identik untuk manggil orang ke napa? Biak atau kekanisahnya orang Nasrani. Jadi kunane kuno, khilaf itu harus kita jaga. Ya saya ulang lagi, khilaf ini harus kita jaga. Ikhtilaful a'immah apa? Tapi tadi basisnya harus ngaji. Dulu itu ya orang sholat jenazah itu ya normal. Jenazahnya di depan, yang nyolati ya di timurnya berarti kalau di Indonesia. Lalu ya ada saja yang usil, itu syarat sah apa adat? Ya ada ulama yang mungkin dia kados Mbah Marzuki, syarat sah. Terus ditakoi lah, sholat gaib ya, mayit di Surabaya, sholat gaib wong Rembang. Akhirnya mulai ngepet. Yang syarat di depan tuh imam, bukan jenazah. Wah udah ya wong akeh nggih tiang kata. Ya nak jenazah ono ning Arab, nak jenazah ono ning Gurilah. Lah itu kan logika fikihnya kacau. Kacaunya itu ya itu syarat sah apa syarat adat. Artinya kata wajatna salafan wa khalafan. Tawaf di Ka'bah juga gitu. Imam Syafi'i itu bersikukuh kalau tawaf terlalu dekat itu nggak sah. Alasannya di situ ada tonjolan sagarwan, tonjolan pondasi. Jadi kamu tidak mengitari Ka'bah tapi di atas Ka'bah. Tapi kata Imam Malik, kata Imam Hanifah ya serapopo. Ngono iku kecelok mubeng kok repot. Jadi memang mulai dulu, saya ulang lagi mulai dulu. Itu lama enggak debat itu enggak bisa. Karena di ranah yang tidak al-usuli, tidak masalah akidah, itu sudut pandang itu luas, midan kalau orang bilang midan. Sebab itu riyen setiap ulama nanti dibully. Wah bisa-bisa. Abu Hanifah nanti liwat tenggene daerah Isaka. Sepatah penyanyi-penyanyi wedok nyanyekno tiang-tiang suga-suga wong lanang. Barang Abu Hanifah rawuh lewat itu menencet, mohon niat itu menencet. Abu Hanifah ngetikan ahsan tunna. Terus imam yang rival beliau, Ibnu Abi Layla itu rival beliau. Suatu saat ada masalah di pengadilan, Abu Hanifah jadi saksi. Kamu tidak sah jadi saksi. Karena ketika melihat penyanyi-penyanyi, kamu bilang ahsan tunna, kamu bagus. Kalian semua bagus. Itu tidak sah. Masa kiai kok melegalkan penyanyi-penyanyi cewek, penyanyi-penyanyi itu. Kata Abu Hanifah, saya bilang gitu itu ketika diam apa ketika nyanyi? Ketika diam. Nah ya maksud saya pas diam itu juga pas nyanyi. Jadi mulai dulu itu kiai itu dicari celah salahnya. Dan itu seni jadi kiai. Jadi kalau tidak ada orang yang menyalahkan itu mungkin kurang cerdas. Kalau kalau matur kesamtong, gue udah khilaf gue kesulit, soalnya mantu-mantu saingan rebut warisan sama pola saingan. Ya maksudnya warisannya kiai kan juga ilmu. Karena kalau nggak saingan itu terus gak mutu. Oh kan kalau matur kesulit, jenengan pun ngorek isi terus kali-kali ngorek fikih. Ngorek isi aku enak, yang bagi nak fikih kan ya jibu alika. Jadi tersangka, baru kayak jadi tersangka itu terus kuat. Lalu senangannya mau fikih. Karena dengan baca fikih itu orang menjadi terkhitabi oleh Allah Ta'ala. Enak sama baca tasawuf untuk fasilitas. Dosa gede itu sepuro. Itu sampai apa dulu orang ini Pak Marzuki sepuro. Orang itu tasawuf. Fikih buatan. Fikih itu ekstrim. Dunia orang iso diwaris, dunia utang dibayar, termasuk utang haji. Neng Allah Ta'ala. Terus pokoknya ditersangkakan. Tiang itu ditersangkakan. Orang kober.
Benten ngaji tasawuf, makanya terus pulau nu saat ini kan tasawuf itu beredar di mana, gue rada susah. Iku boleh para pangeran, boleh terapi. Pulau nu sore, gus pulau nyuwun ngaji hikam, akhirnya tak akhir, gue tunggu hikam. Maksudnya biaya karena terus ayam kan jadi gampang kabeh. Nah fakir atas lapor sedikit mau akhir di audit. Oh apa soal? Rangga sama buatan guya-guya yang pangeran sebagai wali gitu enak. Begitu seru repot muni apa akbar kepanjangan an itu ya salah. Allahu akbar itu salah, itu jadi istifham. Berarti maknanya apakah Allah itu maha besar? Tapi nak cara kula iku sing maknane istifham Pak Marzuki sing maca dhewe iku maksude ya Allah akbar apa maha besar. Wong sing maca dhewe sing maknane. Tapi kena mesti kepengen sanut Pak Marzuki. Ayo nak kepengen dadi kiai api anak kula. Kula niku saking seneng kalian umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking seneng. Niku kitab mazhab apa saja kula waos. Untuk supaya wong Indonesia itu yo ono sae. Wong-wong dia yo darani rasa Allah nggih. Ono tak golek-golek. Nanti mungkin Pak Marzuki nyari masalah warid sama maur. Itu diantara kelebihan Imam Ghazali. Awal ngarang Ihya itu di bab Toharo, di bab Al-Muzal wal-Muzalbeh. Itu diantaranya beliau tidak membedakan antara air dikucurkan sama air najis bena ijanatin fiyama wa bena irodin ma. Sudah sadar karena yo repot. Terus pun masalah yo. Terus kula niku alhamdulillah kula niku diundang pengajian umum nak mboten wong sepuh ya mboten. Terus jangan berharap Gus Santong, Gus Taqiyuddin bisa ngundang kula. Nanti ngundang kula mboten kula. Mbak Mas juga ampun kapundhut. Mbah Mus mboten wani. Kula nu sing mboten wani nolak niku Khotim Mbah Hamid pergi. Mbah Hamid itu misanane Mbah. Terus nek sing nom-nom ngundang niku nggih rati kualat. Mboten krana napa-napa kula niku nyenjih tenan maksudnya mulang ngaji. Apa harus iki berarti petarung ya. Petarung ya. Wonten mawon korban iki wonten mawon. Tapi itu saya memang ilmu harus. Jadi kalau misalnya tawaf itu banyak ulama yang mengatakan betul di manzilati sholat, tapi ya ada se-ekstrim banget kayak sehingga Said Muhammad itu punya bab namanya tawaful haid. Tawaful haid, tawafnya orang yang haid. Padahal tawaf itu kan harus suci. Tapi masalahnya kadang pas dia haid, pas harus tawaf nopo ifadah. Itu banyak ulama yang mengatakan ya sudah tawaf saja. Tapi nunggu waktu yang mepet. Nah, karena mepet ini penting untuk ilah hadid darurat. Ternyata beliau juga sudah baca, tapi beliau tadi gak mau cerita. Senengannya kudu wong wedok sing kata aurat lho, kowe iso roh lho. Ora iki. Guys, wae niki ngaji rilek mawon. Kula wonten kula niku bapak kula niku sesine nggih Mbah Mus, bapak kula niku seneng guyon sekolah. Bapak kula pesen hak kena ngaji ku guyon. Wong ning omah wis mikir utang, mikir macam-macam. Lu bareng ngaji kok teror gak sah. Rai bingung tuh kan mengkakak lagi ngaji itu santai. Tapi bukan tasawuf, saya ulang lagi tidak tasawuf. Ada dua orang itu sering naudzubillah, sering selingkuh, nakal. Ya nasabnya agak jelas namanya orang. Ini cerita di kitab Mizan Kubro. Setelah dengar kabar orang itu sampai datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kita berdua ini sudah nikah. Itu Nabi jawabnya itu qad kharaja min sifahin ila nikahin. Ini sudah keluar dari status perzinaan menuju nopo nikah, dan Nabi tidak bahas masa lalunya. Sehingga dalam tradisi Jawa itu di fikih wali itu anut Syafi'i, tapi orang mungkit itu anut Hanafi. Maksudnya gini, produk putri yang tidak dari nikah sah itu kan tidak bisa intisab ke bapaknya. Jadi di bab ini anut Syafi'i, si bapak ilegal ini tidak sah jadi apa? Tapi
mengapresiasi nikah. Bagaimanapun itu cara keluar dari sifat, keluar dari status perzinahan. Satu-satunya cara misalnya gini, hari Ahad itu masih selingkuh, sekali malam Senin itu nikah, berarti status baiknya adalah qad kharaja min sifatin ila nikah. Jadi ilmu itu banyak dan sudut pandang itu banyak, karena ya tadi fikih itu masalah furu'iyah. Ada ulama yang agak kritis, tapi ya gimana ya? Misalnya begini, pelanggaran tertentu itu sanksinya itqu raqabah, memerdekakan budak. Kalau tidak bisa lagi begini, terakhir puasa 2 bulan. Nah ulama ini ngerti si pelanggar ini raja kaya raya, tujuan sanksi itu kan memperberat. Kalau disuruh merdekakan budak gampang sekali karena dia orang kaya, maka sanksinya langsung disuruh puasa 2 bulan. Alasannya yang namanya sanksi itu yang kira-kira orangnya itu kapok. Ini kalau sekedar terkait uang, itu rokobah itu gampang sekali. Apalagi kalau misalnya mau ngantem di kemauan bergak boleh ngaji lumayan pun. Saya ulang lagi, misalnya di kafaratul qatli yang khotok atau kafaratul yamin. Kafaroti tamu asharoti masakina seterusnya atau apa saja. Kan biasanya kafarah itu sosial dulu. Saya ulang lagi, biasanya kafarah itu sosial dulu, merdekakan budak. Jadi budak itu kan tidak enak betul. Jadi budaknya kiai aja agak enak, apalagi budaknya orang nggak soleh itu tidak enak betul jadi budak. Sehingga semangat Islam semua kafarah itu bentuknya itu raqabah. Tapi si raja ini kaya raya, kalau disuruh merdekakan budak atau ngasih makan 10 orang miskin, itu mudah sekali. Sanksinya puasa saja biar kapok, karena dia cara pandang tujuan sanksi itu bikin kapok. Agak masuk akal. Tapi banyak ulama yang cara pandang ini ada jumlah mutaridah sedikit. Saya dulu sering sowan Mbah Mus, yang paling saya kenal itu nasihat ini. Nak jare badolah, wong loro, nak rawali yo sering nyetel radio. Jadi aja itu kalau instingnya tidak insting wali ya pengalaman, apa? Karena fatwa fikih itu butuh tajribah, butuh pengalaman. Begini. Merdekakan budak itu bagus, menguntungkan yang dimerdekakan. Nggak penting yang merdekakan ini mudah apa enggak. Semangat Islam itu menguntungkan orang lain ini tidak penting. Saya ulang lagi ya, kalau ulama yang pertama tadi, Ba'duhum itu, kalau disuruh merdekakan budak atau ngasih makan orang miskin kan mudah sekali bagi orang kaya raya. Sanksi yang berat dia disuruh apa? Puasa. Masuk akal dari segi pelanggar ini. Dari segi pelanggar ini, tapi dari segi sosial, menguntungkan mana? Merdekakan budak apa puasa? Merdekakan budak. Lah sekarang Islam itu lebih berkeinginan merdekakan budak apa berkeinginan ngasih sanksi orang ini? Merdekakan budak, falak tahamal aqobah, wa ma adraka mal aqobah faktu. Akhirnya ini jadi ulama yang minimalis, dibully orang sekarang. Makanya kata ulama yang wali, wis ora usah dipikir urutane ning Quran ngono ya ngono, ora usah dipikir. Ini jenis wali. Yang jenis peneliti, semangat Islam itu merdekakan budak, bukan memperberat sanksinya pelanggar. Itu tidak penting. Nah ini sudut pandang. Jadi mau tidak mau. Makanya saya ini matur nuwun lah. Makanya tadi ketika Pak Marzuki naik langsung maju. Kalau nih sering belok beliau, aku pengen petarung gitu. Agar fatwa ini mau korban. Ya bagus lah, memang fikih itu butuh munazih itu petarung. Supaya ilmu itu hidup, bukan petarung yang tadi pakai santai, pakai apa enggak. Memang ilmu lah. Ya dulu itu sama masih ingat debatnya Mbah Mun sama Basal itu kalau biyen gini, kiai gede nak diundang ning desa apike teko ta ora. Ana sing bilang ya sapike teko lah sakake wong desa. Tapi survei membuktikan apike ora iku kan jobe kiai cilik. Dimbat pisan mbek kiai gede. Harus ada sudut pandang itu. Lah iya makanya kan yo rono pas orang ngaji kan iso. Sing ngrampas salam template lah kok angel teman orang. Lho kan kalau nu ngalami, kalau jare wong akeh ra kiai gede, nek diundang desa mboten kurang. Tapi teng kiai desa kula sering milih. Oh seksine kathah pangeran nah, kurang akeh. Kurang top, kula ayu saya nak baru sehat seksine pangeran. Kula sering milih kiai desa kula tinggi. Termasuk nyun sawu kadang kula betani terjemah UI, kula sukani Ibris, kula sukani kitab-kitab akidah Mbah Sakur akidah. Karena tadi, nah aku teko
mulut dan ning desa kas musala mbok piro. Terus digo nyamoni kiai ketua Tanfid Jawa Timur. Wah itu ngentekno kotak yakin. Iku ora merakyat itu. Lan alasannya tawadhu, istili pas ora ono salam. Tempel. Istili jaturi. Mboten iki mboten sok-sokan suci mboten iki cerita. Artinya sudut pandang itu selalu ada. Gua cerita bolak-balik. Kula nate diundang manakipan mboten teko. Tujuan kula ya kiai cilik umahan daging arang-arang salam aku. Tenang kula mboten teko, ketemu kiai sing teko. Matur nuwun Gus gak teko. Aduh aku gak lakon ya, aduh aku gak lakon. Loh kalau saya datang jatah saya ketemu sempol mesti tenggulo. Gambake untuk suwiran-suwiran itu. Nah, maksudnya ini istihad. Jadi istihad itu mau tidak mau. Ane kalau niku sirine kenapa kalau diundang Gus Ipul ra teko wis Pak Marzuki ini wajah ini. Dan terus kedah mikir karena memang ini ranah istihad. Seolah lagi ranah. Saya berkali-kali bilang istihad itu sudut pandangnya itu dua. Ada orang saking senengnya Nabi itu sowan Nabi terus ingin melihat wajahnya. Itu bagus namanya kangen ya sowan. Banyak juga sahabatnya nggak mau sowan, alasannya ganggu. Oke, gue seneng Nabi di keluarga, gak ada istri, gak ada cucu, amin buat sowan terus kapan ngurus keluarganya? Banyak juga. Ada sahabat yang suka melihat wajahnya Nabi, sehingga kalau sifli wajah Rasulullah, secara fase bisa nerangkan. Ada yang ditanya sifli wajah Rasulullah, langsung nangis. Saya ini tidak pernah melihat wajahnya Nabi, tapi Anda kan sahabat. Saking takdim saya tidak berani menatap muka Rasulullah SAW. Ada ulama yang sholat sof awal terus wali, yang kok guri ya wali ketika ditanya kok sosokan suci wani kok ngarap, jadi nak sholat kok guri terus, ya jadi wali. Banyak juga wali yang ditanya kalau kamu di surga keinginan terbesar apa? Kata wali-wali kan an-nadhar ila wajhillahillah ta'ala, melihat Allah Ta'ala. Kalau dia enggak, unazzihu dzalikal jamal an-nadhari misli. Meripatku tahu dangdut, meripatku tahu gambar yang kurang jelas-jelas. Maka akan saya sucikan Allah dari mata yang sudah pernah macam-macam. Di mana wali sekepenting suarga gak pendelok pengira. Unazzihu dzalikal jamal an-nadhari misli. Allah akan saya sucikan dari pandangan saya karena pandangan saya ini sudah sering maksiat. Karena kalau kita melihat Allah GR hanya mentang-mentang Rois Tanfid Jawa Timur misalnya. Terus kita koi pangeran. Kue meripat yang sama, tahu bogo maksiat tahu. Mati Gusti. Kok kudu aku? Tapi ben mboten iki cerita mawon. Nak nglarang mati ini Pak Marzuki kersane dadi kafarah. Ya karena bagi yang tidak disahkan tadi mungkin ya belum. Ya, mungkin gitu. Nah, memang dimuin seperti yang dikatakan. Makanya beliau fair secara ilmu itu dimuin. Dan nanti kalau sudah ngaji Mahali, Qalyubi, Umairah, Mizan Kubro, khilaf-khilaf itu kan kayak tadi Qot'ul Khulqum itu semangatnya tuh Qot'u yang izhakur roh apa Qot'u yang potong. Nah itu kan ulama masih terus ya namanya ulama itu tadi cara pandang itu pasti banyak. Makanya kenapa itu ada khilaf. Bahkan semua muridnya imam itu akhirnya mengkhilafi gurunya. Fa'inna Ahmad niku muridnya Imam Syafi'i, tapi khalafa Syafi'iyah. Wa Syafi'i muridnya Malik, akhirnya khalafa Malikah. Kenapa menjadi khilaf? Karena saya usah diangen-angen itu deh. Misalnya Jumatan. Jumatan itu cara jenengan itu kan harus orang 40 syarat sah. Tapi pertanyaannya, kampung situ yang mau Jumatan baru 20 kok disuruh berapa? 40. Sing gelem Jumatan mau 20 dikongkon itu 40. Jadi sudut pandang itu terus kenapa kok 40? Katanya kalau 40 itu mesti ada walinya. Lah sekarang orang 1000 pun nggak mesti ada walinya. Terus kedua, dikatakan 40 itu mesti jamun kelompok. Lah 12, 20 juga sudah bisa disebut apa? Jamun sudah dikatakan kelompok. Lalu kalau nanti Jumatan tentang pedalaman Purwodadi, kalau yang sering ngebis di Jogja lewat patinya itu. Pas wae Jumatan itu tiangnya namun 6 nopo rolas. Santri kula niku tamat MGS Sarah. Ya baik ada kula buat. Jenengan mboten ada juga. Niku maca Fatihah Pak. Niku koyo wong apik kelahiran niku maca bolak-balik. Wis patus perjuangan terus. Aku ngomong ngene, aku sing menungso ora mentolo ora ngesahno apa meneh pangeran. Mergo maca Fatihah. Dinas perjuangan.
Kalau mau ngapain kelahiran? Aku nabi ada awal arhamu minni. Umpama aku juri tak sah nomor kurang entol apa meneh pengen mosok wis kangelane ngono hasilnya mboten apa mboten iki cerita mawon mengke penantang pekenya anak badhe ngendikan nggih monggo karena ini agak dolim saya karena kan saya kedua tapi gak apa-apa nanti Mbak Mus mesti pareng kok kalau jenengan bantah salah lagi lah tapi kok ngarepe pangeran duet malah dukat lagi nanti debat malah ngarepe pangeran kados menang kula karena kebetulan secara status niku wong sakit mai Quran, ahlul Quran, ahlul wa khosatu. Kayaknya saya agak spesial lah menurut terus ilmu itu harus tadi, saya ulang lagi. Karena kalau pertanyaan itu bisa mujab, bisa nafi. Saya ulang lagi, pertanyaan itu bisa mujab, bisa nafi. Misalnya begini Pak Marzuki, dibalik pertanyaannya. Wong sing isane salat muk ngono, iku apike salat apa ora salat? Dibalik enggak ini MC-nya maaf ya nanti setelah ini Pak Marzuki lagi terus saya tidak akan bantah lagi karena saya ini wong legowo beliau ngadili kayak apa saya insya Allah ya tidak mandi, tidak ngefek cara kula wong partai politik loyalis saya terlalu fanatik tidak ngefek pertanyaannya jadi balik disini ceritanya Wali Songo itu sholat sementing sholat rubuh gedang lah ya saya ulang lagi orang yang belum bisa sholat sempurna itu apa sholat nomor sekarang dibalik Pak Marzuki orang yang baca Fatihah tidak benar kita bisa mentakhris cari solusi anggap saja itu wiridan kalau Fatihah kan wajib pakai tajwid tapi kalau dianggap kalimat thayyibah kan kalau orang tidak mau Fatihah kan penggantinya itu agak niat mau Quran setuju kan? Dihitung aurat mau pengganti Fatihah sehingga ada harus pakai apa? Tajwid maksudnya kalau ini punya ngapian mau tak golek-golek tapi ampun mut'ah kalau mut'ah memang kalau sepakat kalau yang ngoten-ngoten itu bukan kalau ini ngapian agak-agak ini bang kalau ini sinau itu tenanan kalau nak sinau nganti nangis kalau ini nyon saya ini buatan sombong saya itu di rumah takkan toko-toko kula lu nak mangan di sini pakaian di situ kalau lu isin sebenarnya ketemu pangeran gara-gara kecelok wong alim salam kita mbak diciumi tangan terus sebenarnya tak takoki pangeran nang iku tok hasilnya kula lu gak kasana saking bapak nanti gawe Pak Hamid Rasulullah dan Pak Hamid itu sepupunya mbak saya dari keluarga Lasem ketika beliau dihormati sedemikian rupa oleh banyak orang itu lho cung aku soleh, gue solehku dhewe ngadepi pangeran kok untuk dunia aku hisabe rak repot. Makanya terus Mbah Hamid ngomong ketika ibu wong dikekekno, ben hisabe ku ringan. Lah kula nggih ngoten sakniki ngalami wong hormat sedemikian hormat. Dadi kula niku bangun pondok iku ora niat pondok kula ben gedhe, ngirami dosa. Mergo wong nyumbang iku rada kacau, nak 1 juta nggih pondok Gus jenengan 1 juta. Cara 1 juta sing kula pribadi mungkin nggih polah mun nyimpen tiang kathah wae cara wong nyumbang ya rada suudon mek kiai kan niki 100 juta Pak Marzuki pondok jenengan 1 juta. Cara diwalik ya wau ngabsen rodo sing makmum Pak cara. Jadi wong nyumbang yo alhamdulillah kok ora dinakalan lho. Lah akhirnya untuk mengkafaroi itu ya kudu dibangun wong pesene kan nggih napa? Pondok. Jadi mulane sirrul ulama rahasiane ulama itu bangun pondok pancen ngilangi dosa pancen tekan nganggo pondok. Lah apa simpen kan suatu saat kamu tergoda. Buaya apa-apa ya kan. Nah terus menyangkut tadi yang madep ngalor tadi Pak Marzuki. Kita yang orang NU kan sering dikritik mereka bahwa Rasulullah itu idan sorofa min sholati itu akbala ali nabi wajib. Memang akbala nabi jadi kalau versi mereka benar-benar menghadap ke timur. Terus kiai kita kompromi, ya suara madep wetan itu madep ngalor. Ya resikonya tadi pelengahan tadi. Itu saya tahqiq baca di Fathul Bari di sarahnya Bukhari. Filosofi Nabi menghadap ke andekan di Indonesia ke timur. Kalau konteks Indonesia ke timur itu untuk memaklumatkan kalau sholatnya sudah selesai. Jadi sebetulnya itu bisa diganti gerakan apa saja yang memaklumatkan kalau sholat itu sudah apa? Selesai. Takutnya Nabi ada orang yang iktam mabihi walam yadri annahu qad qada sholata. Takutnya itu ada orang makmum ngiranya Nabi fi sholatin ternyata sudah ada sholat. Berarti apa?
makmum ini rabtus sholatihi biman laisa fi sholatin. Berarti makmum ini menggantungkan sholatnya sama orang yang sudah tidak sholat. Misalnya begini, andaikan Nabi tetap posisi tahiyat akhir rahmat begini, Nabi tentu khusyuk anteng, terus Gus Samton datang ngiranya saya masih sholat makmum, sholli apa makmuman, padahal hakikat saya sudah tidak sholat. Berarti apa? Menggantungkan sholatnya diikatkan sama orang yang sudah tidak. Nah, karena Nabi takut seperti itu, beliau menunjukkan satu gerakan fisik yang menunjukkan kalau beliau sudah tidak sholat. Makanya sirinya kiai-kiai alim itu kalau misalnya nggak merubah posisi karena sanad torekohnya gitu, bilang astagfirullah mesti kenceng, bersalam astagfirullah, karena ini untuk memaklumatkan ini sudah ada sholat. Ya clear ini. Maksudnya itu pentingnya ngaji tenanan, mau kitab tenan. Lalu nak diundang tiang nak bener pernah sepuh tak anggap haram terus, sesuatu haram. Karena yang belum diundang pun kadal sudah. Kalau yang sinau tenanan itu sudah bisa dihitung dengan jari. Dengan termasuk pulau lah, betulnya sombong termasuk pulau. Nah, Gus Samto merapor saya kan betul apa? Mau kita tekan dulu, merapor Gus, bisa wajib. Nah, tekan dulu tak kayak kitab. Betul ada kalau tanggal tiga mantu nih bambu semari kasih gede, pokoknya kalau takon ngaji. Cucu-cucu basim ya banyak ngaji. Saya betul ada kalau tanggal ti macam-macam. Jadi penting supaya kenapa tradisi toreko banyak orang-orang soleh yang tetap menghadap barat, tapi astagfirullahnya dikeraskan untuk maklumat kalau beliau sudah enggak sholat. Jadi enggak apa-apa sampai enggak akbal alil wasi enggak apa, karena sudah kadung dipakai kubu sebelah tadi itu. Biasanya orang kalau sudah dipakai ya sama seperti nasibnya kunut. Jelas mazhab Hanafi itu enggak kunut, orang Syafi'i kunut. Tahu-tahu sekarang jadi politik identitas. Ini nggak berani nggak kunut, bisa dicoplok dari tanfidiyah. Meskipun ngajinya kunut itu sunat, tapi ngalang-ngalai wajib itu politik identitas. Bersiko betul. Makanya pernah Allah Ta'ala disifati aja nggak terima pernah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ada ta'ala, padahal ta'ala maknanya mohon luhur. Mubalek berikutnya karena tidak formasnya tidak sama. Assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala wa barakatuh. Wong kok hasute ngono, wong apa disifati ta'ala kok ndak terima. Assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala. Jadi kalau nuruti kelompok itu nggih ngoten niki pun napa nggih petarung yang baik pun napa pembanding yang baik. Niki kula sudahi mungkin sampai badhe bantah monggo dan saya tidak akan bantah lagi. Nggih pokoke kula suwun perilaku yang salah dibenerin sesuai dawuh Pak Marzuki, tapi nak kadung kowe ra iso tak golek-golek to dalil. Wis Pak nak ketemu Nabi itu yang salah. Nabi nak ngendikan wong dosane elek, tapi Nabi yo ngendikan syafaati li ahli kabair min ummati. Yo nyalahno tapi nek kadung salah yo disyafaati. Ora kadung salah dibles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.